Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat adenium, pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua untuk melakukan perawatan tanaman hias adenium kita agar berbunga lebat dan seragam seperti yang kita lihat di sini. Bagaimana saya merawat tanaman hias adenium yang selama ini saya lakukan adalah seperti yang saya lakukan pada kesempatan ini. Jadi sahabat adenium, dalam merawat tanaman hias adenium kita harus rajin merawat tanaman hias adenium secara berkala seperti yang kita lakukan. Yang pertama, kita kalau memang ingin tanaman hias adenium kita berbunga lebat, maka langkah-langkah apa saja yang kita lakukan? Nah, pada kesempatan ini saya akan bersama teman-teman pencinta tanaman hias adenium melakukan perawatan tanaman hias adenium seperti yang kita lihat. Inilah tanaman hias adenium kita yang kita lakukan perawatan demi perawatan secara berkala sehingga berbunganya lebat dan banyak seperti yang kita lihat, dan berbunganya juga seragam. Ya, apa rahasianya ini teman-teman? Nah, di sini saya menunjukkan dan mengajak dan melakukan nantinya perawatan demi perawatan tanaman hias adenium. Yang pertama kita harus ketahui dulu, asal muasal tanaman hias adenium ini adalah tanaman gurun. Jadi kita sesuaikan kehidupan tanaman hias ini adalah tanaman gurun, dan kita di daerah kita adalah daerah tropis, jadi tidak jauh beda. Jadi dalam perawatan tanaman hias adenium yang perlu kita lihat adalah media tanamnya. Media tanamnya usahakan jangan lakukan pemberian media tanam yang padat pada tanaman hias adenium, karena tanaman hias adenium ini adalah tumbuhan yang hidup di gurun, yaitu tanah berpasir. Jadi kita sesuaikan media tanamnya dengan tanah di daerah kita, dan di sini kita aplikasikan media tanamnya, yaitu saya sering melakukan pergantian media tanam dengan menggunakan media tanam seperti yaitu tanah berpasir, dan juga saya beberapa saat yang lalu telah mempublikasikan media tanam apa saja yang bagus untuk media tanam tanaman hias adenium, yaitu tanah berpasir dan arang sekam, juga sekam murni. Nah, setelah kita tahu media apa saja, media tanam apa saja yang cocok untuk tanaman hias adenium, maka kita lakukan perawatan selanjutnya, yaitu di sini saya lakukan pergantian media tanam, yaitu 6 bulan sekali. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat di sini. Jadi untuk membungakan tanaman hias adenium agar serentak tumbuhnya seperti ini dan lebat, maka kita harus lakukan perawatan selanjutnya, yaitu kita juga lakukan pemupukan secara berkala. Jadi untuk seperti yang teman-teman lihat adenium ini, saya lakukan perawatan secara berkala, yaitu nanti kita akan lakukan juga pemangkasan pada cabang-cabang tanaman hias adenium. Cabang-cabang yang kita pangkas pada tanaman hias adenium yaitu cabang-cabang yang tidak bagus, yaitu cabang-cabang yang bersilang, sehingga kalau cabang-cabang bersilang nanti tidak bagus, maka akan kita pangkas nantinya. Nah, sahabat pencinta tanaman hias adenium, jadi kali ini kita akan melakukan perawatan, yaitu pemangkasan pada tanaman hias adenium. Dengan kita melakukan pemangkasan pada tanaman hias adenium, maka sudah jelas setelah kita lakukan pemangkasan akan tumbuh tunas-tunas yang baru, sehingga cabang-cabang yang baru, sehingga nanti akan berbunga padat seperti yang saya tampilkan untuk teman-teman di saat sekarang ini. Nah, dan setelah nanti kita juga melakukan pruning, yaitu pemangkasan, langkah selanjutnya kita lakukan juga akan kita lakukan pemupukan. Nah, jadi dalam perawatan tanaman hias adenium, lakukanlah penyiraman minimal 1 hari sekali. Teman-teman juga boleh melakukan penyiraman pada pagi hari atau sore hari. Di sini saya sarankan penyiraman tanaman hias adenium, kalau di sini sih saya lakukan pada malam hari. Jadi teman-teman bisa lakukan penyiraman tanaman hias adenium pada
pagi hari yang saya sarankan, karena kalau di sore hari cuacanya masih sangat panas, kondisi kita juga daerah tropis. Jadi apalagi di saat sekarang ini, di bulan-bulan 7 seperti sekarang, cuaca di daerah kita sangat ekstrim, teman-teman. Maka jadi dalam perawatan tanaman hias adenium di sini saya lakukan penyiraman pada saat malam hari, yaitu setelah maghrib, maka saya lakukan penyiraman pada tanaman hias adenium. Baiklah teman-teman, untuk melakukan perawatan tanaman hias adenium agar berbunga banyak seperti yang kita lihat di sini. Di sini dengan banyak cabang-cabang yang baru, nanti kita juga akan usahakan agar bunga tanaman hias adenium ini berbunga seragam. Jadi kita seragamkan bunga sehingga tanaman hias adenium kita cantik dan berbunga lebat. Jadi dengan kita pangkas nanti akan tumbuh bunga-bunga yang baru dengan sangat luar biasa seragam. Nah, setelah nanti bunganya rontok, kita lakukan pemupukan ulang. Jadi di sini akan saya publikasikan setiap perlakuan yang saya lakukan di sini untuk teman-teman, dan saya sangat senang berbagi pengalaman-pengalaman saya di sini karena saya fokus pada pemeliharaan dan saya budidaya tanaman hias adenium dengan banyak ragam yang kita budidayakan di sini. Jadi kita akan memaparkan setiap perlakuan pada tanaman hias adenium untuk teman-teman semua. Nah, pada kesempatan ini juga kita akan melakukan pruning. Nah, teman-teman, inilah sebelum kita lakukan pruning, inilah setelah rontok bunganya, maka kita lakukan nanti pruning kembali sehingga bunganya bunganya akan banyak dan lebat lagi. Nah, teman-teman, jadi kita lihat nanti cabang-cabang mana yang harus kita pangkas. Di sini juga teman-teman bisa melihat ini ada cabang-cabang yang menyilang, nanti kita akan buang. Ini tanaman hias adenium kita yang kita jadikan bonsai, sehingga sangat menarik bila tanaman hias adenium ini nanti berbunga lebat dan seragam. Nah, kita akan lakukan pruning kali ini, dan nanti kita juga setelah pruning dan kita sesuaikan nanti modelnya seperti apa untuk teman-teman semua. Baiklah teman-teman, kita akan lihat dulu ini cabang mana kira-kira yang harus kita buang. Yang menyilang kita buang biar nanti tumbuhnya juga tunas-tunas baru itu cantik dan nanti bercabangnya juga akan banyak dan seragam. Jadi di sini dapat kita perhatikan ada cabang juga yang tidak bagus dan kita buang, dan kita sesuai nanti di mana yang harus kita potong dan kita pangkas, sehingga nanti akan tumbuh tunas-tunas yang baru dan sangat luar biasa akan hasilnya nanti pada saat nanti bercabangnya akan banyak dan tumbuh tunas-tunas yang baru. Makanya untuk mempercepat nanti pembungaan pada tanaman hias adenium setelah kita pruning dan kita pangkas, maka kita lakukan pemupukan. Pemupukan yang saya lakukan di sini ada beberapa pupuk yang kita uji coba untuk mempercepat tanaman hias itu sembuh kembali setelah pruning. Maka kita lakukan nanti dengan pemupukan, kita gunakan pupuk NPK 16-16-16. Baiklah teman-teman, ini sudah kita seleksi cabang-cabang mana yang harus kita buang kali ini, sehingga nanti akan bagus dan pemerataan pada pembungaannya nanti, dan cabangnya banyak sehingga juga akan berbunga banyak. Baiklah, langsung saja kita lakukan pruning atau pemangkasan pada tanaman hias adenium. Jadi cabang-cabang yang menyimpang, yang menyilang saya buang seperti yang saya lakukan ini. Baiklah, kita lakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang tidak bagus, yaitu yang menyilang, yang di sini saya buang.
inilah hasil yang telah kita pruning bersama. Ini dapat diperhatikan cabang-cabang yang mana yang tadi saya buang, sehingga nanti akan tumbuh bagus dan akan bertunas baru dan sangat luar biasa dikala nanti pertumbuhannya. Nah, inilah hasil yang telah kita lakukan pruning. Nah, kita juga dapat melihat memang kalau memang nggak cocok dengan pandangan kita, ya kita buang lagi tunas-tunas yang cabang-cabang yang tidak cocok dengan pandangan kita. Maka nanti akan tumbuh cabang-cabang yang baru, sehingga tanaman hias adenium kita ini akan rimbun, sehingga dengan rimbun juga akan berbunga banyak. Jadi setelah kita lakukan pruning, ini setelah selesai pruning, ini seperti yang kita lihat di sini, saya telah melakukan pruning atau pemangkasan pada cabang tanaman hias adenium. Maka langkah selanjutnya itu langsung saja teman-teman, kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK 1616. Di sini saya lakukan pemupukan tanaman hias adenium dengan menggunakan pupuk NPK 1616 dengan saya cairkan ke media air. Jadi kita sediakan air juga dalam pemupukan kali ini. Jadi nanti pupuk NPK 1616-nya saya ambil 2 sendok teh, yaitu 1 sendok makan pupuk NPK 1616-nya, dan kita cairkan, dan juga nanti kita akan cucurkan di media tanamnya. Baiklah teman-teman, inilah hasil dari pemangkasan yang kita lakukan, yaitu pruning pada tanaman hias adenium. Dan inilah kita lakukan langsung saja pemupukan secara yang seperti yang saya lakukan. Ini gelas yang saya sediakan sudah ada airnya. Kita sesuaikan jumlah air dengan media tanamnya. Jadi jangan kebanyakan air, nanti pupuknya mungkin yang kita pelihara juga, yang kita rawat cuma 1 batang. Jadi kita sediakan, kita sesuaikan jumlah air dengan media tanam. Di sini saya taruh 2 sendok teh pupuk NPK 1616 dan kita aduk sampai merata, sehingga memang tercampur dengan media airnya dan menjadi homogen. Dan inilah cara saya melakukan pemupukan setelah pruning. Langsung nih teman-teman, kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK 1616 untuk mempercepat penyembuhan pada tanaman hias adenium. Karena kenapa kita melakukan dengan menggunakan pupuk NPK 1616 ini? Jadi untuk mempercepat pemenuhan nutrisi. Karena biasa setelah orang sakit pasti membutuhkan makanan yang bergizi. Sama juga dengan tanaman hias adenium. Jadi setelah kita pangkas, dia juga akan melakukan dan membutuhkan nutrisi yang baru untuk penyembuhan pada cabang-cabang yang telah kita pangkas, sehingga mempercepat pertumbuhan lagi tunas-tunas yang baru pada tanaman hias adenium. Inilah setelah kita lakukan. Dan setelah kita lakukan pemupukan, nah ini perlu diingat, langsung kita tempatkan kembali pada tempat di luar ruangan. Jadi tanaman hias adenium ini adalah tanaman luar ruangan dan full matahari. Inilah hasil pruning yang kita lakukan. Inilah teman-teman yang kita lihat adalah tanaman hias adenium yang milik saya ini sungguh sangat luar biasa banyak, dan ini adalah yang telah kita lakukan pruning. Setelah kita lakukan pruning pada tanaman hias adenium, jangan pernah teman-teman tempatkan tanaman hias adenium yang setelah pruning di tempat lembab. Maka akan terjadi nanti pembusukan pada cabang-cabang yang telah kita pangkas. Maka taruhlah tanaman hias adenium ini di full matahari, seperti yang teman-teman lihat di sini. Saya taruh tanaman hias di full mataharinya. Demikianlah teman-teman
cara kita merawat tanaman hias adenium agar berbunga lebat dan seragam. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.